pingsan terkapar, terus dia ngomong kayak gitulah, ngomong bahasa Sunda, cuman bukan dialah kayak itu. Temennya saya itu yang inisial L itu langsung terkapar gitu, langsung jatuh. Nggak tahu situasinya kan ditutup itu, tapi udah ada berisik nih di kamar satu ini. Ya ada sosok itu yang tidak menerima kedatangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Amri di Pendulum Podcast, sebuah podcast yang bakal menghadirkan kisah misteri, mistis, dan urban legend yang benar-benar dialami oleh para narasumbernya. Dan di episode kali ini tuh kita kembali kedatangan narasumber nih, namanya Kang Cecep. Halo Kang, gimana nih kabarnya? Baik Kang. Nah, jadi guys, Kang Cecep ini bakal nyeritain pengalaman horornya seputar KKN. Dimana seperti kita tahu ya Kang, jadi pas KKN itu emang menyimpan atau punya kisah-kisah yang menarik, terutama kisah horornya. Nah Kang Cecep, boleh di-spill gak Kang, kira-kira di episode kali ini bakal cerita KKN tentang kehororan apa nih Kang? Lebih kepada pengusiran dari hal-hal yang berbau negatif itu pas KKN itu. Oh, jadi ada peristiwa yang memang berhubungan sama mistis ya? Tuh. Tentang pengusiran. Oke, stop dulu Kang. Oke guys, sebelum kita lanjut, saya cuma mau ngingetin lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Pendulum Podcast biar kami semakin semangat untuk produksi konten-konten horor dan menghadirkan narasumber lainnya. Dan satu lagi nih, buat teman-teman yang punya cerita horor ataupun mistis yang benar-benar kalian alami, boleh banget kirim ke Instagramnya Pendulum Podcast di @pendulumpodcast, atau bisa nih kirim ke email di @cerita-ke-pendulum. Atau klik aja deh link di bawah, jadi kalian bisa langsung kirim ceritanya dan nanti kami akan ceritakan lagi. Nah, biar gak kelamaan, yuk kita simak cerita dari Kang Cecep. Selamat menyaksikan. Halo semua, kembali lagi di Pendulum Podcast. Nah, biar gak kelamaan, mending kita dengerin langsung yuk cerita dari Kang Cecep yang mau mengisahkan pengalaman horornya seputar KKN dulu. Kang, boleh ceritain? Nah, ini ceritanya mengenai pas saya KKN waktu perkuliahan. Tahunnya itu mungkin 2013 lah, mau semester akhir, kan itu ada KKN ya. Iya, betul. KKN di kampus jadwalnya. Tapi KKN ini tidak lama seperti KKN kampus lainnya, kan bisa berbulan-bulan. Tapi kalau di kampus saya cuman seminggu gitu. Seminggu aja? Seminggu aja. Oke. Kemudian KKN pun lokasinya di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Garut. Nah, nanti di sana dipencarkan ya mahasiswanya. Oke. Saya kebagian ke desa A lah katakan. Oke, berarti desanya tidak disebutkan ya, demi keamanan ya guys. Demi keamanan lah. Dan di seminggu itu kita ada berbagai kegiatan lah KKN itu. Apakah ke UMKM, terus ke sekolah, terus ke acara-acara di kampung kita berpartisipasi. Nah, jadi di KKN itu ada, kalau di kelompok saya itu mungkin ada 10 orang ya. 10 orang, oke. 10 atau 11. Karena kan udah lama jadi saya agak lupa-lupa, dan dokumentasi orang-orangnya juga nggak ada gitu, jadi lupa-lupa. Cuman kalau yang si pemeran dari yang akan saya ceritakan itu saya ingat itu orangnya. Oke, orang nama-namanya ingat ya. Cuman gambaran orangnya agak lupa ya. Iya. Oke. Kalau ini Kang, itu kan 10 orang ya. Kan biasanya ada cewek dan cowok, berapa itu? Tahu nggak? Nah, mungkin saya ditulis itu jadi biar lebih ingat gitu ya ke saya. Saya boleh. Tapi saya akan itu inisialnya aja, spill inisialnya aja. Oke. Nah, jadi ada, kalau yang saya ingat tuh ada 11 ya. Jadi ada satu pembina, jadi satu kelompok. Oh iya, ada pembina dari kampusnya gitu. Ada satu pembina. Pertama itu saya, Cecep, kemudian pembina. Yang kedua itu ada
laki-laki, inisialnya D, kemudian ada inisialnya R, ada T, kemudian ada pemeran utama di cerita saya itu RK, si RK ini. Kemudian yang pemeran kedua itu L ini tapi cewek. Oke. Kemudian cowok satu laginya RE. Nah, ceweknya itu ada sekitar 4 ya. Ada S, kemudian yang tadi saya sebutin L, kemudian ada Y sama A. Nah, jadi ceritanya kita ditempatkan pasti di suatu desa ya, kemudian di suatu rumah gitu. Nah, kita bersebelas ini ditempatkan di satu rumah. Biasa aja lah, kita beberes dulu gitu, kemudian ya bercengkrama karena kan di kampus juga kan antar orang ini kan belum tentu akrab gitu. Jadi kita masih selain untuk memberikan pengabdian pada masyarakat, tapi kita secara sosial di internal kelompok kita juga saling mengenal ya. Dulu. Iya. Apakah satu individual dengan yang lainnya seperti apa biar acaranya KKN ini berjalan lancar. Iya, betul. Hari demi hari biasalah masak-masak kayak gitu di rumah kayak gitu. Kemudian ada suatu hari, gak tahu hari keberapa ya dari seminggu itu, kita ada agenda ke UMKM di sekitar tempat menginap itu. Oke. Kini kita ada acara ke UMKM tersebut. Biasalah apa yang perlu kita support sebagai mahasiswa. Kita biasa pakai thermometer, berjalanlah seperti biasa gitu. Kita ke UMKM tersebut. Nah, dalam perjalanan itu yang wanita itu yang inisial L itu agak jalannya tuh udah tidak seimbang gitu. Oh, sempoyongan. Gak tahu kan karena kita belum terlalu dekat itu ya si sosialisasi antar di kampusnya juga gitu. Belum kirain biasa gitu. Tapas belum saja kita menyapa si bapak UMKM itu, pengrajin itu, si cewek temennya saya itu yang inisial L itu langsung terkapar gitu, langsung jatuh. Langsung itu pas lagi jalan berarti ya? Ya kan di rumah kan masuk gang gitu, kan ada teras nih kan. Tadi depan teras itu dia langsung kayak kejang-kejang gitu. Terus dia itu sebenarnya mah ngomong ya kayak apa gitu ya ngomong, tapi saya lupa lagi gitu. Tapi dia tuh pingsan terkapar, terus dia tuh ngomong kayak gitulah, ngomong bahasa Sunda, cuman bukan dia lah kayak itu. Terus kita coba bantu, saya coba ya doain di telinganya, terus si bapak-bapak pengrajin juga doain. Nah dari situ jadi kegiatan pun terganggu lah gitu, jadi lebih fokus ke yang temen cewek ini. Nah singkat cerita sadarlah, nggak tahu sadarnya itu karena doa kita atau dia keluar sendiri gitu ya. Oke. Keluar sendiri, kemudian masuk lagi ke base camp gitu, cerita lah mengenai kenapa bisa gitu. Tapi dapat infonya bahwa yang teman saya ini yang inisial L ini di kampus juga kadang-kadang suka kayak gitu, sering tiba-tiba kayak gitu. Jadi kayaknya lemah itunya lah, energinya mungkin ya. Jadi sering ke bawah gitu. Nah dari kejadian itu kita di base camp pun mengadakan agenda kayak mulai pas udah maghrib kita baca yasin kayak gitu, lebih ke religiusnya ditingkatkan berarti ya di tempat penginapan. Nah yang saya surprise itu ternyata teman saya yang cowok ini sejurusan, kenal sih dia, yang inisial RK ini kenal ya kayak gitu temen. Ternyata dia itu juga bisa merasakan gitu di luar pemikiran saya. Kirain dia biasa-biasa aja, ternyata dia bisa gitu. Nah dalam kejadian ini saya akan memperlihatkan DNA rumahnya ya, nanti kita ada fotonya seperti ini. DNA rumahnya nanti kita
munculin di ini guys setelah ini. Jadi si daerah rumahnya itu ini kan jalan dari atas. Ini rumahnya kotak, ada ruang tamu. Jadi dari pintu masuk langsung ke ruang tamu berarti ya? Ruang tamu besar, jadi yang di dinding kamar. Ini ruang tamu kan ke sini. Ya. Nah di sini ada kamar 1, di pojok kamar 2. Tadi di luar kamar 2 ini ada WC, jadi WC-nya di luar gitu, di luar kamar. Ini tapi WC. masih di bagian rumah. Nah dari WC ini ada pintu lagi keluar, kayak ada halaman. Ini halamannya yang semen yang udah diaci, terus ada yang tanah kayak buat tanaman gitu. Oh iya. Cuman belum jadilah ini sih halamannya, jadi masih ada semi-semi tanah biasa kering, ini semen gitu. Punya usut si rumah ini ternyata dulunya mungkin udah lama juga gak dipakai, dan terakhir dipakai itu katanya bekas kayak klinik dokter praktek gitulah, praktek. Mungkin ada dokternya praktek berapa bulan itu tadi pakailah di situ rumah itu. Jadi agak senggang beberapa lama rumah itu kosong. Oh, kira-kira berapa lama tuh Kang kosongnya? Kosongnya mungkin berbulan-bulan ya, karena nggak detail juga sih, cuman ceritanya itu bekas praktek dokter. Oke. Lumayan bersih, cuman kayak agak lembab aja gitulah. Oke, lembab. Nah, jadi nyambung ke cerita teman yang saya tadi, yang RK itu, yang bisa merasakan aura negatif itu. Ya. Jadi dia tuh ngobrol pas ada kejadian ini, terus di basecamp kita ngobrol gitu pas waktu siangnya. Jadi ini waktunya pas agak siangan lah. Dia itu berencana ingin memberi perlindungan rumah ini ceritanya teh. Oh, kayak ngasih benteng gitu ya? Ngasih benteng. Jadi dia tuh kan punya apa gitu ya yang gitu. Oh, punya kayak khodam gitu mungkin ya. Khodam. Itu memberitahu ya di rumah itu ada something, kemudian dia ingin melakukan perlindungan pada rumah ini agar ya kita tenang lah gitu, nyaman gitu. Oke, Kang. Boleh di spill gak, tadi kan di rumah itu ada something ya. Nah, si teman RK ini gak Kang ngasih tahu gak misalkan sosoknya itu kayak seperti gimana, gitu. Ciri-cirinya Kang bisa diceritakan gak atau Kang Tiap tahu? Paling sekilasnya, kalau dia yang secara posisi itu di atas genteng, di atas rumah kata dia. Kemudian kayaknya nggak spesifik sih dia ngomong, cuman agak gede gitu, cuman posisinya di atas itu. Kayak raksasa gitu mungkin ya. Tapi di atas atap. Oke. Jadi kita siang itu merencanakan, jadi dia itu berhubungan dengan Dena tadi, jadi dia tuh merencanakan RK ini. Jadi dia akan melakukan ya pengusiran itu di kamar 1, kamar ini. Terus dia itu pesen ditemenin lah, harus temenin cina saya sama teman cowok satu lagi namanya R, inisial R. Dia di kamar ini. Berarti RK sama R di kamar 1 ya. Jadi dia pesen ke R ini, kalau saya si tindakannya berlebihan gitu, bacain ayat kursi aja gitu ke saya, ke si R ini. Kemudian di kamar 2, nah inilah yang teman cewek tadi yang L yang sering ya kesurupan lah katakanlah, di kamar 2. Terus dia kayak kayak mau dipijit, cuman nggak berbaring, jadi kayak duduk duduk di lantai cuman. Jadi ada diapit sama teman cewek-cewek yang lain, terus sambil mijit kaki, kemudian bacain. Sisanya saya sama pembina itu di ruang tamu gitu sambil baca ya surat Yasin kayak gitu. Nah kemudian kita sepakatilah sama kan berunding, kita semua berunding tentang posisi yang tadi, dan malam pun tibalah akan kejadian ini. Mungkin waktunya Bada Isya kayaknya ya. Berarti ritual bukan ritual ya, kegiatan pengusirannya itu, atau mungkin sebutnya ngaji ya, ngaji barengnya itu setelah Isya berarti ya. Setelah Isya, karena udah malam sih, itu udah lebih dari, nggak ada keramaiannya minim lah gitu.
kayaknya Boleh udah bisa. dilanjutkan. Jadi kita langsung ambil posisi, kita di ruang tamu cowok-cowoknya, kemudian yang saudara R dan RK itu di kamar 1 masuk, pintu ditutup. Jadi kita kecuali yang kamar 2 yang ada cewek-ceweknya yang L tadi dibuka. Jadi kita bisa ngelihat yang Mantau berarti. Ya? dari kita ya posisinya kayak gini. Jadi di situ kamar 2, ini kamar 1 ditutup. Kan sebagai kalau saya sendiri pribadi kan belum pernah lah ya ketemu kejadian seperti itu. Jadi saya pribadi menguatkan diri saya juga gitu dengan baca-baca doa, karena ini kejadian yang Baru pertama kali ya. Bagaimana sih caranya? Jadi saya mengikuti instruksi dari teman saya aja gitu. Kita mulai baca-baca. Tadi kamar 1 dia tuh karena nggak tahu situasinya kan ditutup pintu. Tapi udah ada berisik-berisik nih di kamar 1 ini. Kayak ribut-ribut gitu berarti ya. Si teman saya Kayak mungkin kayak teriak-teriak atau gimana Kang itu? enggak, lebih ke kayak action, kayaknya lebih apa? Lari-lari kayak gitu. Cuman ke dinding ada kerasa suara duk gitu berarti ya. Kerasa gitu. Kemudian teman saya yang di kamar 2 yang wanita itu agak lemah gitu, agak lesu lah. Yang wanita ini. Cuman dia emang nggak ngobrol sih, biasa aja. Cuman kelihatan lemas ya. Lemas gitu. Tahan lah, harus ditahan gitu. Kalau ada kejadian sama teman cewek ini yang L ini harus ditahan gitu. Apa bisa dia melakukan sesuatu yang di luar. Udah lama itu, mungkin lama sih ya kejadiannya itu, durasinya nggak setengah jam lebih mungkin ya. Ada terus beberapa waktu kemudian udahlah beres, si RK ini keluar dari kamar. Dia udah kelihatan capek lah, udah udah istilahnya udah bertarung secara ini ya, secara magic gitu ya, spiritual. Terus gimana tuh Kang setelah si RK keluar dari kamar itu? Bahasa Sundanya mah, terus dia ngomong enggeus lah gitu, enggeus. Di lingkungan aman. Sudah aman, sudah saya kasih pelindung rumah ini gitu dari hal-hal yang negatif seperti itu. Udah aman berarti ya. Terus setelah proses pelindungan itu ada kejadian-kejadian yang aneh atau misalkan kesurupan lagi nggak dari setelah hari itu? Setelah itu mah nggak sih, biasa aja, aman. Kayaknya itu waktu kan seminggu nih mau mepet-mepet akhir gitu. Tapi kejadian dari semenjak perlindungan itu tidak terjadi lagi sih. Si wanita yang L ini biasa aja gitu. Cuman kita tetap lakukan rutin tes kita, mengaji di rumah gitu. Berarti setelah kejadian itu dirutinin ya kegiatan mengajinya. Padahal sebelumnya enggak berarti. Kira-kira untuk ngaji rutin itu atau mungkin proses pengusiran itu di hari keberapa kira-kira? Kayaknya hari keempat ya. Hari keempat. Hari keempat, karena kan kegiatan tadi kan ke pengrajin. Tapi selang itu ada juga ke SD. Setelah dari SD itu ada kegiatan di alun-alun gitu, kita partisipasi. Nah setelah kegiatan alun-alun itu kita merencanakan yang tadi itu. Kayaknya mau ke akhir lah, mau akhir setelah beres KKN ini. Kalau itu Kang, posisi rumahnya itu gimana nih Kang? Apakah memang ada di sekitar perumahan warga juga, atau memang rumah itu jauh dari perumahan warga? Nah sebenarnya perumahan ini deket jalan, cuman nggak terlalu dekat sama ada warga. Jadi kayak berarti agak berjauhan ya. Agak berjauhan, jadi jalan, kemudian paling depannya tempat usaha, baru kita di belakangnya. Tapi warga mah terjauh sih. Agak jauh. Paling di seberang jalan. Kalau di belakang itu kan ada SD yang tadi kita melakukan sosialisasi gitu. Ke warga mah jauh. Jadi kita ada kejadian kesurupan perlindungan gitu. itu gak tahu warga juga. Gak tahu. Kan kalau kita ribut-ribut kan pasti ada warga apa itu. Jadi kita mah kayak
udah terisolir gitu, jadi hening lah daerah kita. Cuma rumahnya kayak tadi, mungkin karena udah lama nggak dipakai, kemudian nggak tahu kenapa juga ya kejadian itu bisa terjadi gitu. Mungkin ada sesuatu, cuman saya nggak menginterogasi teman-teman lebih dalam gitu ya, karena lebih fokus ke gimana nih biar clear lah clear ya. lah, enggak mencari lebih tahu lebih dalam gitu kenapa teman saya bisa kemasukan seperti itu gitu. Nah Kang, pas proses pengusiran itu, balik lagi ya ke proses pengusiran karena saya masih penasaran, ada gak perasaan atau mungkin aura-aura yang memang dirasain sama Kang Cecep sendiri, misalkan lebih serem kah atau kayak gimana kah? Mungkin dari ruangan yang satu dulu ya, gimana perasaan Kang Cecep itu waktu itu? Waktu itu iya perasaannya lebih ke gelisah gitu kan ya, gelisah setelah dari yang teman cewek yang L tadi pas mau ke pengrajin itu kejadian tersebut. Ke rumah itu kayak apa, kayak gelap lah auranya gitu, aura gelisah ngap gitu ya. Kalau situasi rumahnya kayak gelap gitu. Kalau di rumahnya itu ini gak sih Kang, kayak kan biasanya kalau suatu tempat punya aura mistis yang kental, apalagi negatif itu panas atau ngap gitu ya. Nah kalau di rumah itu gimana? Lebih ke lembab sih. Lembab. Iya berarti. Dan ketika proses itu tuh berjalan lancar ataukah memang ada halangan-halangan ya, misalnya ada orang lain yang kesurupan juga, atau mungkin ada satu hal yang memang menurut Cecep itu tuh nggak normal, nggak wajar gitu. Apakah semuanya berjalan lancar atau gimana Kang? Paling ke fokus yang cewek di kamar 2 tadi. Nah gimana tuh itu. cewek CL itu? Dia kan ya kadang-kadang dia tuh mau bergerak kayak kejang-kejang gitu berarti ya? Cuma kan udah dipegangin sama teman-teman cewek yang lainnya. Berapa tuh yang megangin? Kayaknya mah 5 lah. 5 orang? 4 orang. Jadi bahu kan kiri kanan. Oh berarti satu orang dipegang sampai 4 orang. Wow. Karena siapa tahu ya dia bisa berontak bereaksi ya di luar, bereaksi ya di luar pemikiran yang membahayakan dia sendiri gitu. Jadi kita siap-siap lah. Tapi dia bereaksi ya gerak-gerak kaki mungkin itulah, mau melakukan sesuatu, cuman udah langsung dipegangin sama teman yang jagainnya gitu. Kalau yang dari ruangan sebelahnya itu ini Kang, itu kan ada 2 kamar ya, kamar 1 dan kamar 2 nih. Kalau kamar 1 itu emang untuk laki-laki berarti. Ya, kalau kamar 2 untuk perempuan. Oke. Kalau dari si RK ini selain tadi ada suara duk-duk itu, suara apa ya, kayak gaduh gitu, ada gak kejadian lain yang memang cukup bikin merinding gitu dari ruangan si RK ini? Paling nanya ya ke teman saya si RK ini. Ya kumaha lah bahasa Sunda gitu tentang. Ya kata dia kan ada sosok itu yang tidak menerima kedatangan kita. Nah, saya juga kan tidak memperdalam gitu kenapanya gitu kan, kenapa bisa, apakah karena kita ujuk-ujuk gitu masuk ke rumah mungkin tanpa permisi mungkin ya mungkin sesuatu seperti itu, apakah atau ada perbuatan ya dari kita yang kurang disukai makhluk tersebut gitu. Jadi kenapa tuh kira-kira alasan si makhluk itu nggak istilahnya marah gitu ya, atau gak terima sama kedatangan tim Kang Cecep itu kenapa? Dia nggak itu sih, nggak detail jawabnya. Cuman ya makhluk ini bersinggungan sama makhluk si RK punya RK ini. Dia itu sempat bersinggungan itu, tapi dia harus cepatnya dilindungi gitu di si rumah ini biar tidak nanti lebih dalam gitu. Biar tidak masuk lebih dalam. Nah Kang, tadi kan gangguannya itu semacam kesurupan gitu ya. Nah kalau gangguan-gangguan lain ada gak sih Kang? Misalkan kayak dia iseng gitu kan, biasanya makhluk itu tuh kayak mindahin barang sendiri gitu kan, atau mungkin pintu ketutup sendiri. Nah selama Kang Cecep mungkin selama
hari ke-1 sampai ke-4 ya, karena hari ke-4 kesannya kan udah clear ya. Udah clear. Nah, selama hari ke-1 dan ke-4 ini ada gak sih kejadian-kejadian yang menurut Kang Cicep nih, ini aneh banget gitu kan? Misalkan kok ini bisa gerak sendiri atau gimana? Ada gak? Nggak ada sih kalau secara itu mah. Berarti aman ya? Cuman ya secara psikis gitu kita kan Kayak ngerasa karena ini pengalaman pribadi juga, pribadi gitu. Hal yang pertama juga ya secara psikis terguncang ya. Gimana? Gelisah. Berarti memang masih dalam batas wajar ya, misalnya maksudnya gangguannya itu belum kepada hal-hal yang lebih jauh gitu ya, kayak ngisengin masing-masing. Kan biasanya yang itu tuh ngisenginnya semuanya gitu ya. Berarti itu mah cuman seorang ya yang diisenginnya. Cuman si RK ini ya dia udah merasakan gitu Sosok itu. setelah melakukan perlindungan tersebut kan dia capek ya gitu. Ya terengah-engah gitu kan. Tapi ya ini udah beres kata dia gitu. Udah aman lah. Udah pergi gitu makhluk yang tadi di atas itu udah diamankan. Nah Kang, kalau rumah ini tuh ibaratnya struktur bangunannya kayak gimana Kang? Apakah memang kayak bilik gitu atau memang udah kayak bangunan yang lainnya yang misalkan ya kayak udah pakai bata dan sebagainya, itu gimana? Udah pakai bata cuman dia rumah jadul gitulah. Ya, jadi bata kayak klinik, kayak posyandu yang ya dinding putih biasa. Dinding putih. Jendelanya tipe-tipe lama. Ada jendela di depan. Dicampur sama bilik juga atau enggak? Enggak ada. Tapi udah full bata ya? Udah full bata. Jadi polos itu bata biasa aja. Cuman kayak secara desainnya udah lama lah gitu. Udah lama. Dan memang udah lama gak ditinggalin juga berarti ya? Iya. Berarti emang rumah itu tuh ada pemiliknya atau gimana Kang? Atau memang udah disewain gitu? Atau gimana? Kayaknya milik pemerintah desa. Milik Karena kan itu ya. Tempat praktek tadi dokter. Kayaknya mah punya desa gitu, punya kita pinjam, pihak kampus pinjam kan untuk kita KKN di situ. Nah Kang, kalau rumah itu tuh ada historik mistisnya gak sih? Pernah dengar gak? Atau misalkan kita suka penasaran kan, misalkan tempat ini tuh kenapa sih bisa ada makhluk seperti ini? Biasanya kan ya itu ada sebab akibat ya. Nah kalau yang tempat Kang Cicep ini kira-kira ada gak sih historikalnya gitu kan? Kenapa rumah itu tuh bisa ada penghuninya gitu? Atau misalkan ini tempat apa asalnya atau gimana Kang? Ya historikal yang tadi saya bilang itu, jadi historikalnya tempat praktek dokter gitu. Tapi emang udah lama gak ditempati. Berarti memang secara historikal itu nggak ada yang aneh gitu ya. Cuman kayaknya mah dari lamanya nggak dipakai itu sih. Lamanya nggak dipakai, jadi tempat yang memang dihuni sama. Nah Kang, kalau boleh tahu itu tuh yang kata si RK ini bilang nggak di sini tuh ada berapa makhluk, atau cuman dia ngasihnya cuman satu aja gitu? Jadi lupa ingat, kayaknya mah ada beberapa gitu ya dia tuh ngomongnya. Ya tapi yang paling bersinggungan itu yang di atas itu ya. Dia juga kayaknya ngomongin bentuknya tuh kayak hewan kalau nggak salah, cuman nggak detail hewan apa gitu ya si bentukan ini, tapi dia bersinggungannya sama yang di atas, sama yang di atap itu. Itu yang jadi kayak ada berbagai makhluk, cuman yang negatifnya itu yang di atas itu. Kata dia itu yang mengganggu itu yang di atas itu. Jadi yang dia punya kayak korimnya gitu, dia ngasih tahu ke dia gitu. Bersinggungan lah. Saya juga heran gitu. Dia RK ini punya bisa gitu ya. Karena di kampus kan biasa aja gitu ya. Kita kan sejurusan gitu, biasa aja orang gitu. Ternyata pas kita KKN dia ngomong sendiri gitu ke saya sama teman-teman gitu. Kalau proses pengusaran itu ya misalnya istilahnya ngaji itu berapa lama tuh Kang? Kan misalkan dari jam 8 sampai jam berapa tuh kira-kira? Ayo ngaji mah dari pada maghrib ya. Dari pada maghrib. Kalau proses ininya?
proses dari durasinya. mengaji sampai beres itu proses bersih-bersih ininya berapa? Oh kalau tadi pengungsian terima lama sih, agak lama, sejam mungkin ya, ada sejam. Oh sejam. Tapi kalau kita rutin mah pada maghrib kita ngaji biasa. Berarti itu tuh emang pure ya, murni ngandelin teman Kang Cecep. Iya satu-satunya. Enggak manggil ustadz atau ini setempat. Oh, oke. Jadi kita juga bingung gitu gimana ya harus menghadapi ini. Cuma ya kan teman yang tadi kita percayakanlah ke dia gitu ya. Mungkin kalau malam itu tidak terselesaikan, mungkin kita lakukan solusi yang lain gitu. Kan ada pembina tuh kan, mungkin pembina bisa mengontak siapa gitu. Cuman udah pas kejadian malam itu alhamdulillah sudah beres gitu. Dan besoknya aman-aman saja, kita nggak manggil ke ustadz atau. Oke. Berarti setelah kejadian itu semuanya aman-aman aja berarti ya. Aman. Alhamdulillah. Berarti nggak ada kejadian horor-horor lainnya. Enggak. Oke. Cuma kalau kayaknya yang teman cewek yang L itu kan seringnya gitu di kampus juga pernah dapat cerita, dia juga ya sering kemasukan kayak gitu. Mungkin jadi sasaran empuk ya pas kita masuk, mungkin ya ada. Oh, oke. Mudah dimasukin sama aura negatif gitu ya. Jadi langsung. Dan itu kan nggak lama juga kan kita mau ada acara ke UMKM tadi. Dia langsung kena, nggak ada sebab akibatnya. Dia biasa aja gitu, jalan biasa, cuman langsung dia tuh ngomong, cuman lupa lagi ya ngomong apa. Cuman kayak suara-suara nenek-nenek gitu. Cuman beberapa kata lah gitu. Oh, berarti dimasukinnya sok nenek-nenek. Jadi soalnya lemah gitu, lemah. Oh. Tapi beberapa kata yang dia ucapkan, setelah itu mah dia sadar lagi. Gitu. Oke guys, itu dia cerita proses pengusiran makhluk tak kasat mata, mungkin setan atau semacamnya lah ya, yang kita dengarkan dari narasum kita Kang Cecep. Nah, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi ke Kang Cecep. Tetap di Pendulum Podcast. Halo semua, kembali lagi di Pendulum Podcast. Nah, Kang, di segmen kedua ini mungkin lebih banyak ke pertanyaan ya. Mungkin teman-teman juga pada penasaran. Jadi kalau pas kesurupan itu ada gak sih Kang semacam tanda-tanda atau pesan-pesan gitu yang disampaikan sama yang kesurupan gitu? Kan biasanya ada tuh yang kesurupan itu seolah-olah menyampaikan pesan buat yang lainnya. Nah, kira-kira kalau di yang Kang Cecep ini ada gak pesan yang disampaikan sama yang kesurupannya? Sepertinya yang di teman saya yang L itu, yang cewek itu, yang kesurupan seperti nenek-nenek gitu, detailnya mungkin kurang tahu ya, tapi lebih menyiratkan jangan ganggu lah gitu lah. Cuman dia ngomongnya bahasa Sunda. Cuman detailnya kurang tahu. Kemudian dari yang teman saya yang RK ini, dia sih yang lebih detail gitu. Jadi sosok ini yang besar itu pengen mengganggu, terus sebelum dia mengganggu lebih dalam, biar dia bereskan lah gitu ya situasinya. Jadi ada kayak situasi, jadi si makhluk yang ini pengen melakukan hal negatif. Nah, jadi dia langsung saja dia kasih perlindungan lah, harus kasih. Berarti gitu. Ini tuh dua sosok yang berbeda berarti ya? Iya, kayaknya yang ngerasukin ini sosok nenek-nenek, sedangkan sosok yang di atas itu adalah sosok yang raksasa tadi berarti. Garangnya, iya. Oh, berarti dia ya ibaratnya penguasanya lah ya. Oke. Kayak ngasih sinyal, ya mengancam, mungkin kelihatan mengancam gitu. Jadi sebelum hal negatif itu ada, jadi kita lakukan yang tadi itu. Oke. Pengusiran. Nah, Kang, kalau desanya sendiri itu
kondisinya kayak gimana sih misalkan, ataukah memang desa itu masih betul-betul banyak pohon dan belum banyak pemukimannya, atau kayak gimana nih Kang? Kalau desa nama normal ya gitu. Karena kan jadi kita udah jalan utama malah Oh, berarti udah masuk rame ya? rusak rame. Mungkin ya karena suatu apa gitu di rumah tersebut yang kita lakukan, tapi kita bisa-bisa aja gitu. Cuman bisa keganggu itu apakah mungkin karena ada kita masuk gitu, mungkin kurang tegur sapa mungkin ya kayak gitu. Tapi pas Kang Cecep sama teman-teman masuk ini, maksudnya dari masuk sampai hari ke-4 ini, apakah memang Kang Cecep dan teman-teman ini istilahnya petakilan gitu ya, petakilan atau normal-normal aja gitu? Normal sih, paling rame-rame pas mau masak mungkin kan ya. Oh iya. Nggak berbuat negatif sebenarnya ya. Ya, mungkin itu sih yang nggak saya gali gitu dari kenapa sih bisain. Cuman kita lebih fokus ke biar gimana nih biar aman gitu kita menjalani KKN ini. Oke. Dan tentunya pas udah KKN ini semuanya tetap aman-aman aja kan? Iya. Gak ada kejadian-kejadian aneh lagi berarti ya pas udah selesai KKN dan kembali ke kuliah masing-masing. Berarti aman-aman aja. Aman-aman saja. Mungkin jadi tapi lebih si RKN ini jadi lebih tadinya pendiam tapi dia jadi lebih aktif serius. Oke. Jadi udah pada tahu dia bisa berarti ya. Iya. Dan lebih serius. akrab. Jadi si gelagatnya itu kayak beda sendiri lah kayak gitu. Oke. Ada yang beda dari RK tapi dia relatif baik-baik aja berarti ya. Baik-baik aja sih kalau secara dia. Oke. Makasih Kang Cecep udah mau berbagi cerita horor ya semasa KKN, dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua bahwasanya pesannya mungkin ya dimanapun kita berada kita nggak boleh istilahnya petakilan ya, jadi kita harus tetap menjaga sopan santun dan tetap menghormati dan saling tidak tidak mengganggu ya antara alam kita dan alam mereka. Dan mungkin itu saja dari Kang Cecep dan saya. Sekali lagi saya mau ngingetin, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share konten-konten dari Pendulum Podcast biar kami semakin semangat untuk konten dan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang mengalami sendiri cerita horor mereka. Dan satu lagi, buat kamu yang punya cerita horor yang benar-benar kamu alami, boleh banget nih DM ke Instagram kami di @pendulumpodcast atau boleh banget via email di cerita ke pendulum, linknya ada di bawah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Amri dan Kang Cecep pamit. See you, bye-bye.